Wah, ngelindungin ya. Jadi ini ada pertarungan di sini, ada dua koloni di sini tuh. Setiap ada sesuatu yang menurut mereka itu nggak pas, mereka juga ada pertarungan antar itu. Setiap kali melahirkan tuh langsung berjumlah 144. Jadi satu monyet itu ketika melahirkan itu langsung berjumlah 144. Lagi lo kok buang yang namanya Kiki, yang mana ini yang namanya? Oh, emoh kulitnya Pak. Anu Pak, kula niku mireng-mireng nggih. Mriki damel pesugihan napa leres? Niku mboten kagungan usaha, nggih mboten saged. Wong, Kedah diusaha. Hanya keraputen. wong nggih keraputin ndak wonten. Nggih, wonten. Niku tunggile Mas, Joyo niku 144. Niku mati tidak wonten, Sama anak ya sama anak tidak wonten. 144. 144. Niku sing namanya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan menuju ke lokasi tempat pesugihan kera putih, yang mana yang bikin unik tempat pesugihan ini berada di area lokalisasi. Kita langsung jalan. Dan mereka bukan hanya berasal dari kota Tulungagung, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Jakarta. Dan rata-rata mereka semua itu mempunyai usaha, dan tujuan kesini itu untuk bagaimana agar usahanya itu berpenghasilan yang lebih. Karena ayo sini. Saya minta nesek tangannya ke susu ngatung, mau paijon nek. Jadi kita udah mau sampai di lokasi, tepatnya di jembatan Ujang. Jadi depan ini kita udah nyampe di lokasinya. Jadi situ coba kamera ini, kita nanti akan belok kiri sedikit. Jadi lokasinya ini berada di pemakaman, tapi di area pemakaman tuh benar-benar mengejutkan buat kita, karena di situ banyak sekali warung-warung yang berdiri di area pemakaman. Masih ada makam yang baru dimakamkan 3 hari yang lalu guys, dan tepat di depan pintu warung. Keren ya makamnya. Gigi monggo Mas. Oke, kita jalan-jalan ya ke tempat wisata. Ada juga mau nih ini kalau sebenarnya tempatnya sejuk banget, tapi lu lihat di sekitaran makam ini ada, di depan warung tuh coba lu, ada langsung kuburan lah. Oke, yuk Yan. Oke, jadi tadi tuh dikasih tahu nanti kita manggilnya namanya Kiki ya. Ingat-ingat loh Yan, yo. Namanya Kiki. si monyetnya Kiki ya, Kiki. bukan Rian. Iki. Kok aku? Jadi monyet di sini tuh makan apapun suka, pisang suka, kacang suka, roti juga suka. Aduh. Oh ya, sedikit cerita di sini tuh ada salah satu petilasan. Konon ceritanya menurut warga sini dan termasuk bapak yang tadi itu, termasuk bahwa di sini ada salah satu tempat di mana Sunan Kalijogo dulu itu bertapa. Coba nanti kita telisik ya. Oke, sekarang kita berada di salah satu pohon yang besar banget, kayaknya udah tua banget di sini. Kayaknya itu biasa dipakai untuk sesajen ya, untuk bakar pipa atau dan di sini
saya menemukan makam-makam itu yang ukurannya itu nggak normal seperti ukuran makam yang sekarang. Ini contohnya, ini kayaknya udah tua banget dan makamnya itu ukurannya tuh lebih dari 2 meter. Jadi bener-bener ini nggak lazim. Coba kamu mundur dikit Rian, ini perlihatkan yang ini, makam yang ini panjang banget ini. Jadi udah nggak seperti biasanya kita jumpai di makam-makam. Kiki. Yang mana Kiki? Ini datang. Ini gimana cara ngasihnya ini? Oke, kita kasih ini juga. Keren. Ini sayang. Oh, ini juga gantian. Oke, kita buka lagi. Lu kok dibuang? Yang namanya Kiki yang mana ini yang namanya? Oh, emoh kulitnya, Pak. Oh, kulitnya nggak mau. Iki barang di gua iki kulitnya. Coba berarti dalamnya ya. Iki. Oke. Ini kayaknya belum dapat ya. Wih, cowok apa cewek? Sementara ini dulu. Oh itu. Iki. Kamu udah loh gantian itu loh, ini belum. Dia malu nih. Oh dia malu ya kan buat kamu. Jadi kali ini waktunya kita napak tilas di mana tempat peninggalan petilasan ya. Jadi kalau orang zaman dulu itu namanya petilasan ataupun peninggalan di mana Sunan Kalijaga itu pernah bertapa di area ini. Kita lanjut. Jadi kita jalan. Oh iya, ini tunjukin makamnya ya. Ini makam ini adalah makam salah satu pengusaha sukses di kota ini. Nggak tahu kenapa kok dimakamkan di sini. Yang jelas mungkin kalau kita perkiraannya itu mungkin dulu beliaunya ini pernah ada sesuatu di kawasan ini mungkin ya. Kita nggak tahu sejarahnya gimana. Yang jelas ini adalah salah satu makam pengusaha yang ada di kota ini. Di sini ada simbol kerbau. Di sini mungkin ini masa ini Sunan Kalijaga. Nggak tahu lah kayaknya. Jadi ternyata petilasan beliau Sunan Kalijaga itu berada di dalam sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut seringkali dijadikan orang-orang untuk melakukan ritual, khususnya ritual untuk membuat semua usahanya itu menjadi lebih sukses atau berpenghasilan lebih tinggi. Jadi kalau dibilang pesugihan, ya pesugihan kalau seperti itu. Kita lanjut. Menit-menit kecilnya masih di sini juga ya. Ini tempat itu di atas tuh ada juga itu yang sudah lompat luar biasa. Yuk kita lanjut. Jadi ini adalah ruangan tempat petilasannya Sunan Kalijaga. Kita halo, ada udah nggak bawa sayang, udah habis. Kalau kita dari depan kita nggak bisa masuk, kebetulan juru kuncinya tadi sedang keluar entah kemana, jadi kita nggak jodoh hari ini untuk masuk ke tempat petilasannya Sunan Kalijaga, karena kalau pengen masuk ke dalam harus seizin juru kunci. Ini lokasi, kita lihat dari depan. Jenengan mriki ya dalemnya. Kalau bagi ada resik mas, kalian padas rezeki. Oh, nggak. Pun datang begini. Sampun. Oh, kalian nggak wonten rezeki, pulau pengen. Oh, oke. Insya Allah mangke kula paringi rezeki. Niki kula namung badhe direkan pun bangun dengan berbagai rezeki.
ampun. Berarti bentuknya sing bersih-bersih terus dengan. Nggih, pokoke sedaya kuburan nggih iki. Terus si Iki antara rezeki damel benar. Terus sana yo nggih, kakak ini Barokah. Nggih, terus sana kok Mas nggih. 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 Monggo Bu. Nggih, monggo sugeng tindak. Jadi ini Iki damel pados rezeki. oh, berarti Nggih, ini hasil. misalnya wonten nggih, wonten juru kunci nipun. oh, berarti tiang-tiang sing tirose niku mau cari kersane usaha lari. Nggih, Napa? yang damel sekeco, pengen mampu uripe. Oh, berarti niki tempatnya. Nggih, nggih. Nggih. Tapi nggih nemoni juru kunci. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Matur nuwun Bu nggih. Monggo Mas dikerjakan. Monggo Bu. Nggih, monggo. Oh, ngoten. Berarti Tenan kula. mboten tulung agung mawon nggih sak Indonesia sing mriki Pak. Nggih, saiki lho Man, negara kula. Nggih, nggih, nggih. Kula rasa Jawa Timur lho, sak Indonesia. Berarti itu coba ngoten niku. Video napa, bola napa. Tapi anu Pak, kula niku mireng-mireng. Nggih. Mriku mriki damel pesugihan napa leres? Jane boten demikian. Napa? Nggih usaha. Usaha. Nggih usaha coba jenengan usahane napa mobil, Nggih. kan showroom ngoten. Nggih, ngoten niku kan jenengan cara bangkrut. Nggih, anyuwun teng mriku diparingi mboten kula mboten ngertos. Oh, sing penting ulang. Ya. usaha. Nggih, usaha. Nek mlebet mriku mboten kagungan usaha, nggih mboten saged. Oh, ngoten. Kedah di usaha napa ibaratnya apa bakul tape dipikul lah ngoten. Aku sedina mikul tape kok oleh duit kok 1000. Saiki aku mlebu itu kok oleh duit malah 2000, 3000 ibaratnya ngoten. Oh, ngoten. Nek ngomong lek ning anu no pelaris. Nah, Penglarisan. Soalnya kula lek nate mireng-mireng cerita, Nggih, namung ceritane nggih tangga, Nggih, nggih nggih, kanca, ngoten nggih, niku nggih. keraputih ngoten lho. iki pancen ngoten rane niku. Pancen keraputen. Wong, nggih keraputih ndak Keraputen wonten. nggih, ngoten. Tapi nggih urung karane wong cara penak wong sebelum di bujoe ngoten mboten. Rezeki-rezeki Nah, jadi Sinten kene sing kan wis kiri-kirin, betul jambu niku. Weteng wit jambu. Carane rajane kan, rajane. Raja ketheke. Biasane lek apa Nek monyet niku tunggile Mas, Jaya niku 144. Niku mati tidak monten, Sama anak ya sakmono. anak tidak monten. 144. niku sing namanya sinten? anu Mbak Pelet tinggal. Oh. Maksudnya Jaya niku napa Pak? Jaya niku. Anu Namine kethek napa? namanya kedai niku nek diceluk nama Kiki. Kiki pun melayu, pun melayu mriki. Wong ndang ngoten rotine ngoten. Ki ngoten melayu pun. Oh, ngoten nggih nggih nggih. Niku mbak anu niku Bumbing niku nggih ninggal. Biasane Mbak Pelet niku nggih ninggal. Mbak Pelet. Nggih, Mbak Pelet nggih ninggal niku. biasane kethek niku kan wonten lek gerombolan wonten pemimpine lho. Nggih mboten. Enten sane ngene niku pemimpin mriki anak bayi cilik-cilik nggih katut. Nah niku mboten enten, nggih mboten enten angel Mas. Oh, ngoten. Nek mlaku ngeten. Niku mboten buron anu nyolong ngoten mboten buron. Mboten buron. Nuwun niku. Oh, berarti paribasan wonten tiyang ngono yen nunggoni. Nunggoi mawon diparingi roti apa telur ditambah Padahal enten mriki kan kathah warung. Nggih. Berarti boten nate enten sing ngical, enten kecolongan. nggih nek perkara dicolong kan biasa Mas. Nyolong aqua. Nyolong apa susu niku biasa pun mboten kaget. Oh, ngoten. Jadi paribasan di tolong susu itu ana cara olehku lihat susu. Coba. Jadi Disyukuri mawon ya. Dimaklumi nek ngomong lah wong jenenge dewan nggih. ada di akhirnya bisa mobil.
Nggih, dalamnya pundi Pak. Kula bujone yo. Nggih, lagi tak pundi, tapi ritual dan semoga. Dengan apa di ini anak dua Pak. Dari pusat. Nggih. Oh. Wah, Bojonegoro nggih. Nggih. Apa kula pamit mriku nopo mulai kula buat duit. Mbak, Mas. Nek mlebu mriku jenengan mulai go duit kula tak melo. Kula kampli ya lho. Kula juku ning jero kono adane kampli kene lagi jual mobil piro. Tak kampli ora enak mobil 2 juta ora ya oleh. Nggih. Laras niku. Nggih. Proses ngoten niku. Niku anu bohong. Iki anu jadi tadi gue ngeten Mbak. Gue jadi tinggi. Nah, anaknya buat kena tunggal anak nih buat kena. Kudu dia Mbak, yang bisa gitu. Setan. Oke. Gua ini kita Berarti kuwadah tiyang itu sing salah paham Pak. Nggih, salah mriki niki. Jadi niku si monyet niku asline niku menungso Mas. Loro niku jane. Zaman riyen niku. Terus Bang kula mantine umure 120 ya. Ceritane rakyat mriki nggih. Nggih, Bang kula di bukune niku. Primbon. Namung 3 lembar ngono. Tapi ical, Bang kula ninggal. Bukune kula golek mboten ketemu. Jadi juga babat-babat ini kan nenten. Berarti kisahnya mriki niki memang wonten kalih. Nggih, monyet kalih niku santrine Syekh Sunan Kalijaga. Nah, lepas lha niku kula nate mireng waktu kula teng pondok ya. Lah niku saking nakale bocah loro niki. Nggih. Kan ngaji turun kan turun pegawaiane penekan karo mancing. Oh, nek wayah anu ati sekali. Nek mau nyadran nyolong berkate. Lah saking gregeten Syekh niku saking pegel disabda dadi monyet. Niku kisah Sunan Kalijaga. Kepisah ini. Niku nate mireng kula lak niku pas kula tasih teng pesantren riyen. Aja ngaji iki ngene. Jadi niku cara golek sugihan niku nggih kena jarane golek sugihan niku. Tapi nggih ora karuan nggih cara diskusi ngaran niku kok setahun ngene golek ngene juga nggih boten mari. Jadi ibaratnya padha karo wong main. Menang karo kalah. Bagulan tadi karo rugi. Jadi boten kan ditempane pasti kok iso sugih niku. Saumpami tak memang saged teng mriki pun sugih sekali. Nah, nggih. Tapi namine rezeki bae penganten sing ngriku Bastono Rego, Mbah Mendurjo, Mbah Bagat, Syekh Sunan Kalijaga, Siti Sundari. Nek jenengan mireng anu semerut Taman Danu ning apa Taman Danu kita dimensi ini. Persis sendang niki sakniki. Nggih petilasane. Boten sing dadi mesin. Taman Danu lho nggih papan film nggih dadi ini niki. Kaya niku wong niku Pak. Lah teng mriki kan enten petilasane Ndak. penampian niku. Nggih penampian wonten ya. Tempate topo tuh rasane. Nggih. Tapi ini damel mejang di Syekh Kalijaga. Wonten pelungguhan ini Mas wonten. Anu petilasan Nggih, sudah carane nggih sujude Sunan Kalijaga. sebelah pundi lho Pak niku. Kan lebet jadi ketawa ya. Oh, maksudnya teng lebete makam nggih. Ini kan sing di pagar itu. Oh, kadang pagar mesin itu. Etane Mas. Oh, Sing enten apa teras. Wah, ngelindungin ya. jadi ini ada pertarungan. Di sini ada 2 koloni di sini tuh. Setiap ada sesuatu yang menurut mereka itu enggak pas, mereka juga ada pertarungan antar koloni monyet. Jadi ada pemimpinnya di setiap koloni monyet yang ada di sini. Jadi ketika mereka berperang itu dengan kode entah apa itu mereka langsung berdatangan dan saling membantu. Luar biasa. Saya sampai nggak habis pikir. Di lokasi yang berada di kawasan perkotaan seperti ini, itu ada segerombolan kolonial monyet yang segitu banyak. Tapi begini,
menurut ceritanya tuh setiap kali melahirkan monyet yang ada di sini tuh setiap kali melahirkan tuh langsung berjumlah 144. Jadi satu monyet itu ketika melahirkan itu langsung berjumlah 144, dan kalau meninggal pun juga 144. Misteri ini masih belum ditemukan. Stop kamera. Kalau aku ngelihat agak dekat dikit ya, karena nanti suaranya biar masuk. Jadi aku kalau ngelihat patung ini ya, patung yang terletak di dalam makam itu kayak hidup, jadi wajahnya itu kayak hidup. Pesugihan itu adalah salah satu cara yang membuat kita itu malah bukan semakin kaya sih, malah akan semakin miskin. Karena apa? Sebenarnya pesugihan itu gak ada kalau cara kita mencari kekayaan itu adalah salah. Karena pada dasarnya kekayaan, rizki, kesehatan, jodoh, kematian, semua semata-mata hanya milik Allah. Jika Allah menghendaki maka kita akan bisa mencapai itu. Itu saja dengan usaha dan doa. Jadi semuanya kita itu akan terbuang sia-sia kalau kita nggak ada usaha dan doa. Tetap yakin bahwa setiap orang kita semuanya bahwa orang yang beragama dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita rezeki yang berlebih jika kita selalu memohon padanya dan selalu berusaha semaksimal. Tetap semangat menjalani hidup kita. Ini tadi adalah akhir cerita dari kisah yang penuh dengan misteri di pemakaman Ketean, Ngujang, Kota Tulungagung. Kita akan ketemu lagi di daerah-daerah lain yang akan kita kunjungi, yang penuh dengan misteri dan penuh dengan cerita-cerita yang mungkin belum kita tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.